Pada jantung, terdapat sel yang bertindak sebagai pacemaker, yaitu sel spesial pada jantung yang memiliki sifat automaticity, yang mampu untuk memproduksi sendiri impuls listriknya, tanpa bantuan dari luar. Sel-sel atau struktur pada pacemaker jantung ini diantaranya SA node dan AV node. Kemampuan untuk melakukan automaticity ini disebabkan oleh pengaruh dari ion-ion yang berada di sekeliling sel jantung. Ion-ion tersebut yang akan keluar dan masuk ke dalam sel melalui channel-channel yang ada pada sel membran, yang akan menyebabkan terjadinya action potential. Action potential yang diproduksi dari pacemaker tersebut nantinya akan diteruskan ke sel-sel tetangga melalui gap junction antar sel, seperti yang dikirim ke sel otot jantung atau myocardium, yang nantinya akan mengaktifkan juga action potensialnya, dan kemudian menghasilkan suatu kontraksi jantung. Grafik berikut menggambarkan action potensial yang terjadi pada sel pacemaker. Berbeda dengan action potensial yang ada pada sel otot ventricle, action potensial pada sel pacemaker dikatakan tidak memiliki fase istirahat. Sehingga, setelah satu action potensial selesai, maka action potensial berikutnya akan lanjut diproduksi secara spontan. Misal, pada pacemaker SA node, yang merupakan pacemaker utama pada jantung. Pada grafik ini menunjukkan beberapa action potensial yang terjadi secara continuously. Untuk memahami grafik ini, bagusnya kalau kita mulai dari selesainya satu action potential, yang diakhiri dengan proses repolarisasi di warna hijau pada grafik. Karakter dari action potential pada SA node adalah memiliki membran potensial sekitar negatif 60 mV. Membran potensial negatif 60 mV ini disebabkan karena keberadaan dari ion-ion yang bermuatan yang berada di intracellular fluid dan di extracellular fluid. Di antara ion-ion tersebut, terdapat 3 ion yang berperan penting dalam pembentukan action potensial pada SA node. Di antaranya, ion sodium yang konsentrasinya lebih banyak di intracellular dibanding di extracellular, kemudian ada potasium yang konsentrasinya lebih banyak di intracellular dibanding extracellular, lalu kemudian ion kalsium yang memiliki konsentrasi lebih sedikit di intracellular dibanding extracellular. Yang terjadi selama perubahan kurva pada action potensial ini adalah ion-ion tersebut akan melakukan pergerakan dari dalam dan keluar sel dan sebaliknya melalui suatu channel yang ada di sel membran. Sehingga ini otomatis akan merubah membran potensial yang ditandai dengan naik atau turunnya kurva. Pada saat di akhir fase repolarisasi, ketika membran potensial berada di kisaran negatif 60 mV, secara spontan, action potensial yang baru akan terbentuk. Dimulai dengan depolarisasi perlahan yang disebabkan oleh terbukanya sodium channel atau disebut juga sebagai HCN channel, sehingga membawa ion sodium masuk ke dalam sel. Sodium channel di sini adalah jenis slow sodium channel. Itulah mengapa proses depolarisasi mula-mula tidak terlalu tajam lurus, seperti pada ventricle yang merupakan fast sodium channel. Di perjalanan menuju proses depolarisasi, ada 2 jenis kalsium channel yang berperan, yaitu tipe T dan tipe L kalsium channel. Pada saat membran potensial mencapai negatif 50 mV, pertama-tama T calcium channel terbuka, tapi hanya sebentar, yang kebetulan diambil dari namanya T artinya transient atau sementara. Lalu pada saat mencapai negatif 40 mV, yang kebetulan adalah titik threshold potensial pada SA node, maka akan terjadi kenaikan kurva yang tajam, yang disebabkan oleh terbukanya calcium channel tipe L. Tipe calcium channel ini terbuka lebih lama dibanding tipe T, sehingga dari situlah namanya diambil L artinya long lasting. Ion kalsium di sini akan masuk ke dalam sel dengan cepat dan membuat kurva depolarisasi meningkat. Dan pada saat mencapai puncak action potensial sekitar positif 10 mV, kalsium channel akan tertutup. Di momen ini, potassium channel juga mulai terbuka sehingga membawa ion potasium keluar dari sel, yang membuat membran potensial menjadi kurang positif, yang artinya sedang masuk di proses repolarisasi. Pada proses repolarisasi, membran potensial akan turun jauh ke bawah menuju ke angka yang sangat negatif melalui threshold potensial, sehingga dikatakan berada dalam proses hyperpolarization. Itulah mengapa channel yang nantinya akan terbuka pada fase yang berwarna hijau ini
yaitu channel yang akan membawa sodium masuk ke sel, disebut juga sebagai HCN, kepanjangan dari Hyperpolarized Gated Cyclic Nucleotide. Karena channel ini terbuka disebabkan oleh adanya proses hyperpolarization. Selain itu, yang uniknya lagi, karena kebanyakan voltage gated channel itu terbuka ketika menuju proses depolarisasi, tapi pada kasus action potensial pada SA node ini, itu terbuka pada saat terjadi proses hyperpolarisasi dan bukan pada proses depolarisasi. Sehingga, kondisi aliran ion sodium ini biasa juga disebut dengan istilah funny current atau EF. Well, proses dari negatif 60 ke negatif 40 pada proses action potensial ini disebut juga sebagai pre-potential atau pacemaker potential. Area pre-potential adalah karakter utama yang dimiliki oleh sel pacemaker yang membuatnya bersifat automaticity. Pre-potential ini disebut sebagai fase 4. Kemudian, fase depolarisasinya fase 0. Dan fase repolarisasinya disebut fase 3. Kenapa tidak ada fase 1 dan 2? Kalau kita bandingkan dengan action potensial pada sel non-pacemaker yang ditandai oleh fase plateau, fase 1 dan 2 memang tidak terlihat pada action potensial di sel pacemaker. By the way, karena action potensial pada sel pacemaker memiliki proses depolarisasi yang lambat, maka jenis action potensial pada pacemaker disebut juga sebagai slow response action potential. Berbeda dengan action potensial pada tipe non-pacemaker seperti pada ventricle yang memiliki fase depolarisasi yang cepat, sehingga disebut juga sebagai fast response action potential. Kesimpulan pada topik kita kali ini adalah, terdapat 3 fase pada action potensial sel pacemaker, contohnya pada SA node. Fase 4 disebut juga sebagai pre-potential, memiliki membran potensial sekitar negatif 60 mV. Fase ini diawali dengan terbukanya HCN channel yang membuat sodium masuk ke dalam sel. Prosesnya disebut juga sebagai funny current atau EF. Ketika mencapai negatif 50 mV, T-type calcium channel terbuka dan dilanjut oleh L-type calcium channel. Dan ketika mencapai tegangan negatif 40 mV, proses akan masuk ke fase 0 atau fase depolarisasi yang disebabkan karena masuknya ion kalsium. Ketika mencapai titik puncak action potensial sekitaran positif 10 mV, calcium channel tertutup dan potassium channel terbuka yang membuat sel masuk ke fase repolarisasi atau fase 3. Fase 3 akan terus lanjut ke proses hyperpolarization dan action potensial akan kembali terjadi secara spontan di fase 4.